Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung malam ini di acara webinar dengan topik budaya positif Bapak Ibu. Topik ini sengaja memang saya ambil untuk malam ini karena akhir-akhir ini budaya positif memang sedang rame-ramenya diperbincangkan di dunia pendidikan, begitu. Tidak hanya karena mungkin mengikuti pelatihan CGP, tetapi juga dalam artian saat ini kita kan sudah memulai pada penerapan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi di sini budaya positif yang memang sudah berakar nilai-nilainya di lingkungan sekolah memang perlu kita budayakan, kita sosialisasikan, kita lestarikan dan kita pupuk bersama sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Nah, mungkin saya minta tolong untuk kampanye bisa di-share. Mohon izin Bapak Ibu untuk nge-share ini Canva. Di sini saya nanti akan menjelaskan atau kita nanti akan saling berdiskusi Bapak Ibu. Jadi di sini bukan saya sebagai menggurui panjenengan tidak, tetapi saya berusaha untuk menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4. Begitu Bapak Ibu. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah memang akhir-akhir ini sering diperdengarkan atau dibahas begitu karena merupakan sebuah bentuk gambaran dari kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya, tolong slide berikutnya. Bapak Ibu, untuk memulai materi malam ini, ada beberapa hal yang di sini nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Barangkali panjenengan ada yang mau berpartisipasi untuk menjawabnya. Untuk yang pertama, apa motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini? Jadi yang berkaitan dengan webinar budaya positif. Monggo, barangkali ada yang mau menjawab atau berpartisipasi. Halo. Nggih, monggo Bu Nimas. Kalau saya ingin mengikuti kegiatan kali ini karena budaya positif itu sangat lagi tren, bahasanya lagi tren untuk saat ini. Jadi saya tuh ingin lebih mengetahui kira-kira penerapannya langsung ke sekolah itu untuk siswa itu seperti apa. Mengingat para siswa itu kan sangat beragam dari wataknya, keunikannya gitu. Nanti untuk penerapannya itu bagaimana kepada peserta didik seperti itu Bu Windy. Oke, terima kasih Bu Nimas. Barangkali malam ini nanti memang kita akan berdiskusi berkaitan dengan budaya positif. Mungkin itu berangkat dari pengalaman yang sudah kita lalui kemarin-kemarin yang nanti akan kita diskusikan bersama. Mungkin dengan pertanyaan pemantik kedua, Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi mengapa topik budaya positif ini penting untuk dipelajari? Monggo.
yang ingin menjawab atau mengomentari? Inggih. Saya Bu Yeni. Silakan Bu Lisa. Iya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu. Selamat malam. Saya Lisa Umami, saya dari SD Negeri 1 Tapan, Bapak Ibu. Saya sangat tertarik sekali mengikuti webinar malam hari ini karena saya ingin mendapatkan banyak pengalaman, terutama ini mengapa mempelajari budaya positif ini penting, karena bagi saya budaya positif itu sangat bermanfaat sekali jika diterapkan di sekolah kami, karena dapat melancarkan kegiatan pembelajaran kami, dapat membentuk karakter siswa, Bu Windy, seperti itu. Jadi untuk kegiatan webinar malam hari ini saya sangat bersemangat. Semoga nanti ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan malam hari ini bisa saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih Bu Windy. Sami-sami Bu Lisa. Terima kasih atas tanggapannya. Sangat menarik Bapak Ibu. Jadi memang budaya positif ini penting kita itu tadi budayakan, lestarikan, dipupuk bersama karena merupakan wujud gambaran dari profil pelajar Pancasila yang itu memang selalu didengungkan di kurikulum Merdeka. Baik, untuk pertanyaan pemantik ketiga Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman yang serupa dengan materi atau topik yang kita pelajari pada hari ini? Monggo. Nggih, monggo Bu Reni. Nggih, terima kasih Bu Windy. Jadi sebenarnya ini pengalaman ya baru-baru ini nggih, karena penerapan kurikulum Merdeka itu masih berjalan kurang lebihnya 3 tahunan ini. Nah, pengalaman saya untuk penerapan budaya positif yang pernah saya alami itu ketika adanya kesepakatan kelas di dalam kelas itu. Nah, tapi tidak jarang juga banyak siswa itu yang masih belum melakukan, padahal kesepakatan kelas itu sudah terlaksana. Nah, jadi mungkin dengan adanya materi yang panjenengan sampaikan ini bisa menambah wawasan saya untuk nanti bagaimana cara mengajak para peserta didik agar peserta didik nanti bisa lebih memahami dan memunculkan karakter peserta didik untuk memahami bagaimana penerapan budaya positif yang paling kecil sendiri misalnya di lingkup kelas, yaitu kesepakatan kelas. Begitu Bu Windy. Inggih, terima kasih Bu Reni atas masukannya dan tanggapannya. Bapak Ibu, jadi sebelum nanti kita berdiskusi tentang panjang lebar tentang budaya positif, ada beberapa kata kunci sebenarnya di materi kita hari ini yang mungkin itu bisa Bapak Ibu simpulkan. Ya toh. Yang pertama mungkin kata kuncinya apa Bapak Ibu? Dari materi budaya positif ini. Monggo mungkin Bu Lisa, kata kunci yang bisa diambil untuk materi kita malam ini. Yang pertama kesepakatan kelas, Bu. Inggih, leres. Ya. Lalu yang kedua restitusi. Ya, betul. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Nanti yang ketiga segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam sekolah, ya. Inggih, ya. Terima kasih Bu Lisa. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan bersama diskusi kita malam ini. Slide berikutnya nantinya akan diingat terus oleh anak-anak begitu. Oleh karena itu, apa yang ada di sekolah, nilai-nilai, kejujuran, karakter, dan sebagainya, itu memang harus diciptakan nilai-nilai yang positif agar hal-hal yang bersifat positif itu bisa berurat akar dalam kehidupan anak-anak yang nantinya bisa menghasilkan anak-anak yang sukses, anak-anak yang berkarakter, berbudi luhur. Begitu Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya. Baik,
Bapak Ibu dari budaya positif di sini lahir sebagai dengan latar belakang diterapkannya budaya positif di sekolah ini atas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi memang Ki Hajar Dewantara ini memiliki filosofi yang sangat bermakna Bapak Ibu. Kalau memang itu betul-betul kita resapi, betul-betul kita maknai, bahwa anak itu terlahir dengan kodrat, dengan kekuatan-kekuatan kodrat. Jadi mereka itu punya karakter yang memang dilahirkan berbeda. Akan tetapi semuanya mereka memiliki kelebihan. Nah, agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya dengan menggali potensi anak-anak, dengan menggali berbagai karakter yang dimiliki anak-anak, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu nanti akan dapat mereka peroleh. Nah, latar belakang yang kedua dari budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai positif, nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ini memang sangat berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan Bapak Ibu. Jadi ada nilai moral, kemudian ada nilai sosial, ada nilai budaya. Nah, budaya positif itu juga merupakan perubahan paradigma yang berkaitan dengan teori kontrol yang diterapkan guru kepada murid. Nah, latar belakang munculnya budaya positif yang ketiga, ini adanya konsep budaya positif di sekolah, adanya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi meskipun anak-anak tersebut kritis, punya kemampuan daya pikir yang tinggi, tetapi masih tetap rendah hati, penuh hormat, dan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, latar belakang budaya positif yang keempat adalah adanya konsep inti dari budaya positif yang mengacu pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol posisi, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, itu berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, bahwa disiplin itu didefinisikan sebagai sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Nah, yang berikutnya, nilai kebajikan yang universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Ini sifatnya adalah kebinekaan global. Jadi makanya ini ada keuniversalan Bapak Ibu. Nah, kemudian harapannya nanti nilai-nilai kebajikan itu akan menggambarkan profil pelajar Pancasila. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi Bapak Ibu. Jadi untuk motivasi, itu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, hukuman dan konsekuensi ini merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang berikutnya penghargaan. Penghargaan ini merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk restitusi ini ada kutipan dari Kelsen Gosen tahun 1996. Begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya positif Bapak Ibu, terutama pada saat kita akan memulai pembelajaran di awal tahun gitu ya, atau di awal semester. Nah, ini yang perlu diterapkan bahwa keyakinan kelas itu nanti harus kita munculkan terlebih dahulu agar itu nanti akan disepakati secara bersama-sama oleh semua warga kelas. Nah, dengan harapan keyakinan kelas ini nanti akan diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, caranya Bapak Ibu, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Karena paling tidak, siswa kita banyak yang memiliki banyak impian Bapak Ibu ya. Nah, itu yang akan kita eksplor. Nah, yang ketiga, ambil simpulan dari ide murid. Karena itu tadi Bapak Ibu, murid itu bagi kita adalah tamu. Karena tamu kita harus memperlakukan mereka dengan sangat penuh penghargaan. Begitu. Yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Jadi ide-ide yang datangnya dari siswa itu nanti berdasarkan kesepakatan akan muncul menjadi keyakinan kelas. Nah, yang kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, dengan prosedur atau proses yang seperti itu tadi Bapak Ibu dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Begitu. Nah, keyakinan kelas itu memang didasarkan pada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi karena itu nanti yang meyakini adalah seluruh warga di kelas, gitu ya, maka kita mengacunya pada konsep kebutuhan dasar manusia agar semuanya bisa diterima. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, tapi juga bagi orang dewasa Bapak Ibu. Dalam setting sekolah, itu ada tenaga pendidik, yaitu guru, dan ada tenaga sebuah dasar, gitu ya, untuk menyepakati keyakinan kelas. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Nah, berikutnya ada beberapa 5 posisi kontrol Bapak Ibu.
Jadi Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, saat guru berkomunikasi dengan murid untuk menyadari dan mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilakukannya, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, itu perlu diperbaiki dengan mencari solusi terbaik. Guru menuntun murid untuk memposisikan dirinya sebagai manajer sesuai prinsip restitusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan identitas positif bagi diri murid. Idealnya Bapak Ibu, bahwa peran guru di sini itu seyogianya sebagai seorang manajer. Begitu. Nah, berikutnya dalam menyelesaikan permasalahan, Bapak Ibu, itu nanti untuk agar anak-anak bisa meyakini, bisa juga menyadari akan kesalahan mereka, dan mereka sadar sesadar-sadarnya. Nah, alangkah baiknya di sini menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, ada memvalidasi tindakan yang salah. Ini nanti yang memvalidasi juga siswa itu sendiri. Jadi mereka akan meyakini sendiri setelah mereka merefleksi apa yang mereka lakukan. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini nanti bisa dari guru, pendidik yang mendampingi siswa tersebut, mendampingi siswa yang telah berbuat kesalahan, yang kemudian mereka akan berusaha sendiri untuk memperbaiki dengan dibantu oleh pendidik dalam menanyakan keyakinan. Berikutnya, nah, tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah, Bapak Ibu, untuk membentuk murid yang mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi mereka akan menemukan letak kesalahan yang telah mereka lakukan sendiri, dan mereka akan memunculkan solusi perbaikannya sendiri tanpa seorang pendidik, guru memberikan masukan terlebih dahulu. Jadi itu muncul dari keyakinan mereka sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah, dampak diterapkannya budaya positif terhadap murid, itu yang pertama, murid akan terbiasa melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro tanpa paksaan Bapak Ibu. Melainkan itu berasal dari kesadaran diri sendiri. Inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian, dari hal tersebut akan tercipta iklim pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jika sudah tercipta iklim pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, tentu saja tujuan pendidikan akan tercapai. Tapi hal tersebut juga tidak terlepas dari dukungan yang dibutuhkan Bapak Ibu, yaitu adanya peran aktif dari seluruh warga sekolah, kemudian adanya kolaborasi warga sekolah dengan wali murid dan komunitas masyarakat di sekitar. Ini sangat penting. Nah, jika ada hambatan atau tantangan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita bisa menyamakan persepsi
di antara warga sekolah. Nah, yang kedua, terjalin komunikasi antara warga sekolah, wali murid, komite sekolah, dan komunitas masyarakat. Nah, upaya apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Hal yang dapat dilakukan agar tercipta budaya positif di sekolah dan hal itu akan semakin baik, yaitu adanya kolaborasi aktif Bapak Ibu antara warga sekolah, wali murid, dan komite sekolah, serta komunitas masyarakat. Karena hal ini sangat penting dilakukan agar mampu menjadi support system dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan mewujudkan visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa yang tadi telah saya sampaikan, nah ini marilah kita refleksi bersama Bapak Ibu tentang budaya positif, segitiga restitusi, kemudian kontrol sosial, bahwa guru memang seyogyanya menjadi seorang manajer. Nah, pada bagian sesi refleksi ini Bapak Ibu, saya ingin menanyakan kepada panjenengan, yang pertama terkait bagaimanakah perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan webinar berkaitan dengan budaya positif ini. Monggo yang ingin menanggapi. Inggih, monggo Bu Lisa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Windy. Terima kasih penjabaran yang luar biasa dari Bu Windy. Jadi apa yang Bu Windy sampaikan tadi, perasaan saya sangat senang mendapatkan ilmu baru, terutama tentang budaya positif di sekolah. Apa saja kebutuhan siswa yang harus kita penuhi sebagai seorang guru. Jadi saya akan lebih bersemangat lagi Bu Windy. Semoga nanti ke depannya bisa memenuhi segala kebutuhan belajar murid saya di sekolah. Sekali lagi terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Bu Windy. Amin. Sama-sama Bu Lisa. Alhamdulillah. Baik, untuk yang kedua Bapak Ibu, pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan hari ini? Monggo yang ingin berpendapat atau menanggapinya. Iya, monggo Bu Nimas. Iya, kegiatan yang saya peroleh dari kegiatan ini tuh beberapa hari yang lalu itu kan saya sempat main TikTok kan Bu Windy. Lalu itu ada salah satu konten guru gitu main TikTok itu menyebut segitiga restitusi. Iya. Nah, saya awalnya masih bingung apa itu segitiga restitusi. Nah, itu dilakukan untuk peserta didik yang tadi yang kurang bertanggung jawab atau kurang disiplin. Lah guru itu melakukan segitiga restitusi. Itulah saya agak bingung apa itu segitiga restitusi itu. Dah setelah mendapat penjelasan dari Bu Windy, akhirnya saya jadi lebih tahu itu loh segitiga restitusi itu seperti apa. Terus jadi kalau ada anak yang sedang mengalami kendala itu tidak langsung dijudge, tapi kita membuat mereka untuk menyadari kesalahannya secara alamiah. Seperti itu Bu Windy. Inggih, betul sekali Bu Siwi. Artinya yang menjadi kerangka berpikir kita selama ini mungkin masih bisa kita perbaiki Bapak Ibu. Jadi memang anak itu butuh mereka meyakini bahwa mereka itu memang punya kekurangan. Tetapi dengan cara segitiga restitusi ini, anak itu akan bisa kembali menyadari kesan sebuah dasar gitu ya, untuk menyepakati keyakinan kelas. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Nah, berikutnya
ada beberapa 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi Diana Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, saat guru berkomunikasi dengan murid untuk menyadari dan mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilakukannya, untuk selanjutnya Bapak Ibu itu perlu diperbaiki dengan mencari solusi terbaik. Guru menuntun murid untuk memposisikan dirinya sebagai manajer sesuai prinsip restitusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan identitas positif bagi diri murid. Idealnya Bapak Ibu, bahwa peran guru di sini itu seyogianya sebagai seorang manajer. Begitu. Nah, berikutnya dalam menyelesaikan permasalahan, Bapak Ibu, itu nanti untuk agar anak-anak bisa meyakini, bisa juga menyadari akan kesalahan mereka, dan mereka sadar sesadar-sadarnya. Nah, alangkah baiknya di sini menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, ada memvalidasi tindakan yang salah. Ini nanti yang memvalidasi juga siswa itu sendiri. Jadi mereka akan meyakini sendiri setelah mereka merefleksi apa yang mereka lakukan. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini nanti bisa dari guru, pendidik yang mendampingi siswa tersebut, mendampingi siswa yang telah berbuat kesalahan, yang kemudian mereka akan berusaha sendiri untuk memperbaiki dengan dibantu oleh pendidik dalam menanyakan keyakinan. Berikutnya, nah, tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah, Bapak Ibu, untuk membentuk murid yang mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi mereka akan menemukan letak kesalahan yang telah mereka lakukan sendiri, dan mereka akan memunculkan solusi perbaikannya sendiri tanpa seorang pendidik, guru memberikan masukan terlebih dahulu. Jadi itu muncul dari keyakinan mereka sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah, dampak diterapkannya budaya positif terhadap murid, itu yang pertama, murid akan terbiasa melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tanpa paksaan Bapak Ibu. Melainkan itu berasal dari kesadaran diri sendiri. Inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian, dari hal tersebut akan tercipta iklim pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jika sudah tercipta iklim pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, tentu saja tujuan pendidikan akan tercapai. Tapi hal tersebut juga tidak terlepas dari dukungan yang dibutuhkan Bapak Ibu, yaitu adanya peran aktif dari seluruh warga sekolah, kemudian adanya kolaborasi warga sekolah dengan wali murid dan komunitas masyarakat di sekitar. Ini sangat penting. Nah, jika ada hambatan atau tantangan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan?
Yang pertama, kita bisa menyamakan persepsi di antara warga sekolah. Nah, yang kedua, terjalin komunikasi antara warga sekolah, wali murid, komite sekolah, dan komunitas masyarakat. Nah, upaya apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Hal yang dapat dilakukan agar tercipta budaya positif di sekolah dan hal itu akan semakin baik, yaitu adanya kolaborasi aktif Bapak Ibu antara warga sekolah, wali murid, dan komite sekolah, serta komunitas masyarakat. Karena hal ini sangat penting dilakukan agar mampu menjadi support system dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan mewujudkan visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa yang tadi telah saya sampaikan, nah ini marilah kita refleksi bersama Bapak Ibu tentang budaya positif, segitiga restitusi, kemudian kontrol sosial, bahwa guru memang seyogyanya menjadi seorang manajer. Nah, pada bagian sesi refleksi ini Bapak Ibu, saya ingin menanyakan kepada panjenengan, yang pertama terkait bagaimanakah perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan webinar berkaitan dengan budaya positif ini. Monggo yang ingin menanggapi. Inggih, monggo Bu Lisa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Windy. Terima kasih penjabaran yang luar biasa dari Bu Windy. Jadi apa yang Bu Windy sampaikan tadi, perasaan saya sangat senang mendapatkan ilmu baru, terutama tentang budaya positif di sekolah. Apa saja kebutuhan siswa yang harus kita penuhi sebagai seorang guru. Jadi saya akan lebih bersemangat lagi Bu Windy. Semoga nanti ke depannya bisa memenuhi segala kebutuhan belajar murid saya di sekolah. Sekali lagi terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Bu Windy. Amin. Sama-sama Bu Lisa. Alhamdulillah. Baik, untuk yang kedua Bapak Ibu, pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan hari ini? Monggo yang ingin berpendapat atau menanggapinya. Iya, monggo Bu Nimas. Iya, kegiatan yang saya peroleh dari kegiatan ini tuh beberapa hari yang lalu itu kan saya sempat main TikTok kan Bu Windy. Lalu itu ada salah satu konten guru gitu main TikTok itu menyebut segitiga restitusi. Iya. Nah, saya awalnya masih bingung apa itu segitiga restitusi. Nah, itu dilakukan untuk peserta didik yang tadi yang kurang bertanggung jawab atau kurang disiplin. Lah guru itu melakukan segitiga restitusi. Itulah saya agak bingung apa itu segitiga restitusi itu. Dah setelah mendapat penjelasan dari Bu Windy, akhirnya saya jadi lebih tahu itu loh segitiga restitusi itu seperti apa. Terus jadi kalau ada anak yang sedang mengalami kendala itu tidak langsung dijudge, tapi kita membuat mereka untuk menyadari kesalahannya secara alamiah. Seperti itu Bu Windy. Inggih, betul sekali Bu Siwi. Artinya yang menjadi kerangka berpikir kita selama ini mungkin masih bisa kita perbaiki Bapak Ibu. Jadi memang anak itu butuh mereka meyakini bahwa mereka itu memang punya kekurangan. Tetapi dengan cara segitiga restitusi ini, anak itu akan bisa kembali menyadari kesalahan